Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Noval dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023. Saya dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan explanation motor untuk memenuhi tugas praktikum sistem pengendali elektrik yang diampu oleh Bapak Rofiq. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Yudo Eka Gangga, Nikolas Rian Prawira, Febriansyah Putra Dela, Biasa Finasada, dan saya sendiri Muhammad Rafiq Noval dengan NIM akhir 015. Untuk outline materinya, yang pertama konsep dasar motor listrik, yang kedua pengendalian arah dan kecepatan, yang ketiga kegagalan dan perawatan motor, yang keempat perbandingan motor brushed dan brushless, yang kelima kontrol lanjutan SPM, kemudian membaca data sheet dan regenerative braking. Yang pertama, konsep dasar motor listrik. Gaya Rowlands, prinsip elektromagnetik motor listrik. 1. Hubungan arus, medan magnet, torsi. Konduktor berarus dalam medan magnet akan mengalami gaya. Untuk rumusnya yaitu F sama dengan E kali L kali B. Semakin besar arus L atau medan magnet B, maka akan semakin besar gaya. Gaya inilah yang menjadi dasar terjadinya putaran motor. 2. Hubungan dengan torsi. Gaya bekerja pada kumparan rotor menghasilkan torsi. Untuk rumusnya seperti ini pada gambar. Torsi sebanding dengan arus jangkar dan flux magnet. Yang ketiga, mekanisme atau cara kerja. Arus mengalir pada kumparan, medan magnet, gaya Lorentz, torsi rotor putaran. Prinsip elektromagnetik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar melalui interaksi medan magnet dan arus. Pada intinya, motor listrik beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetisme, yaitu interaksi antara medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan gaya gerak. Untuk gaya Lorentz-nya sendiri, F sama dengan gaya, B kerapatan flux, I sama dengan arus, L konduktor. Arus listrik I yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan suatu gaya sebesar F sama dengan B kali I kali L. Selanjutnya, motor DC brushed. Di sini adalah komponennya motor DC brushed. Yang pertama rotor, kemudian komutator, magnet, stator, terminals, windings, dan brushes. Motor DC brushed. Struktur motor DC brushed yaitu 1. Stator. Stator adalah bagian motor yang diam. Stator menghasilkan medan magnet tetap yang mengelilingi rotor. Pada motor DC, stator dapat berupa magnet permanen, motor PMDC atau elektromagnet. Yang kedua, rotor. Rotor adalah bagian yang berputar, juga dikenal sebagai anker atau armatur. Rotor terdiri dari lilitan kawat yang dililitkan pada inti logam. Lilitan ini adalah tempat di mana arus listrik mengalir untuk menciptakan medan magnet putar. Yang ketiga, komutator. Komutator adalah cincin logam konduktif yang
terbagi menjadi beberapa segmen. Komutator terpasang pada poros rotor yang berfungsi untuk membalik arah arus dalam lilitan rotor seiring dengan putaran. Yang keempat, sikat atau brushes. Pada konduktif umumnya terbuat dari karbon atau grafit yang membuat kontak fisik dengan segmen komutator untuk menyalurkan arus listrik ke lilitan rotor. Untuk cara kerjanya sendiri, motor DC brushes adalah sebagai berikut. Arus listrik dialirkan dari sumber daya melewati brushes dan masuk ke komutator. Komutator kemudian menyalurkan arus ini ke lilitan pada rotor, menciptakan medan magnet pada rotor. Medan magnet rotor ini berinteraksi dengan medan magnet stator, menghasilkan gaya tolak-menolak dan tarik-menarik yang menyebabkan rotor berputar. Untuk komponennya seperti gambar pada layar ini. Untuk kelebihannya sendiri, motor DC brushes 1. Rangkaian sederhana, mudah dikendalikan. 2. Biaya relatif murah. 3. Torsi awal atau starting torsi tinggi. 4. Cocok untuk aplikasi kecil dan portable. 5. Kontrol kecepatan mudah dengan tegangan atau PWM. Untuk kekurangannya sendiri, 1. Brush dan komutator cepat aus, butuh perawatan rutin. Efisiensi rendah karena gesekan dan percikan listrik. Yang ketiga, umur pakai lebih pendek dibanding brushless. Yang keempat, tidak cocok untuk aplikasi yang berkecepatan tinggi atau industri berat. Yang kelima, timbul noise listrik dan mekanik saat beroperasi. Selanjutnya, contoh aplikasi motor DC brushes. Yang pertama, kipas angin, kemudian blender, kemudian di sini ada bor, dan motor remote dan printer. Untuk aplikasi motor DC brushes di bidang otomasi industri seperti robot arem, motor listrik, dan mesin pengemas. Selanjutnya, pengendalian arah dan kecepatan. Prinsip pengendalian arah membalik polaritas tegangan. 1. Arah putaran motor DC ditentukan oleh aliran arus. 2. Dengan menukar katup positif dan negatif dari sumber tegangan, arah arus akan terbalik. Selanjutnya, implikasinya, gaya magnetik yang dihasilkan juga berbalik arah, sehingga motor berputar ke arah sebaliknya. Yang keempat, dalam aplikasi modern, pengendalian arah dilakukan menggunakan rangkaian hybrid. Untuk rangkaiannya seperti pada gambar ini. Kemudian kontrol kecepatan. Di sini ada gambar PWM, pulse width modulation. Kemudian untuk pengaturan tegangannya seperti pada potensiometer di gambar ini. PWM, prinsip modulasi lebar pulsa, pulse width modulation. Tegangan DC dinyalakan dan dimatikan on-off dengan sangat cepat. Duty cycle, presentasi waktu sinyal dalam kondisi on. Duty cycle tinggi, misal 90%, motor berputar dengan cepat. Duty cycle rendah, misal 20%, motor berputar lambat. Keunggulannya sangat efisien karena meminimalkan energi yang terbuang. Selanjutnya, pengaturan tegangan. Prinsip kerjanya yaitu kecepatan berbanding lurus dengan tegangan. Tegangan tinggi menghasilkan putaran motor yang lebih cepat, tegangan rendah menghasilkan putaran motor yang lebih lambat.
Metode ini kurang efisien karena energi dapat terbuang sebagai panas, terutama jika menggunakan komponen seperti potensiometer atau rheostat. Dan ini untuk gambar-gambarnya. Selanjutnya, kegagalan motor atau motor failures. Penyebab umum kegagalan motor yaitu kegagalan pada motor elektrik tidak dapat dihindari, namun dapat diantisipasi. Memahami penyebab adalah kunci untuk perawatan, maintenance, dan perbaikan troubleshooting. Keausan mekanis, komponen rentan. Sikat atau brushes pada motor DC, sikat akan habis karena gesekan terus-menerus dengan komutator. Perlu diganti secara berkala. Untuk bearing, gambarnya seperti ini. Bearing atau bantalan aus karena gesekan beban atau pelumasan yang buruk. Gejalanya suaranya kasar, getaran, dan panas berlebih. Kemudian overheating atau panas berlebih. Penyebab utamanya yaitu 1. Beban berlebih, overload. Kemudian sirkulasi udara yang buruk. Kemudian tegangan suplai yang tidak sesuai. Akibatnya merusak isolasi kumparan, menyebabkan korsleting, dan melemahkan magnet. Selanjutnya, short circuit atau korsleting. Short circuit terjadi ketika isolasi antar lilitan kawat tembaga rusak sehingga arus mengambil jalan pintas. Penyebabnya yaitu umumnya akibat overheating atau kelembaban. Akibatnya aliran arus menjadi sangat tinggi menyebabkan panas ekstrim dan dapat membakar motor. Beban berlebih dan kondisi operasi. Beban berlebih atau overload memaksa motor bekerja di luar kapasitasnya, menarik arus lebih besar dan menyebabkan overheating. Untuk kondisi operasinya, 1. Lingkungan yang panas, lembab, atau berdebu. 2. Pemasangan yang tidak sejajar, misal ligmen. 3. Sirkulasi start-stop yang terlalu sering. Selanjutnya, brushless motor dan komutasi. Perbedaan brushed dan brushless. Motor brushed menggunakan konfigurasi gulungan kawat atau dinamo yang berfungsi sebagai elektromagnet di dua kutubnya. Arah arus dibalik 2 kali per siklus oleh komutator. Inilah yang memfasilitasi aliran arus melalui dinamo. Dengan demikian, kutub elektromagnet menarik dan mendorong magnet permanen di sepanjang bagian motor. Kemudian komutator membalik polaritas dinamo saat kutubnya melintasi kutub magnet permanen. Untuk motor brushless menggunakan konfigurasi magnet permanen sebagai rotor eksternalnya. Selain itu, ia juga menggunakan 3 fase kumparan penggerak. Untuk kumparan atau koil yang dimiliki motor brushless terdapat lebih dari 1, dan umumnya memiliki 3 buah koil yang masing-masingnya memiliki 1 kabel untuk masuk ke ESC atau baterai. Inilah yang berbeda. Pada motor ini yang berputar bukanlah koilnya. Ia menempel di bagian wadah motornya, dan yang sebenarnya berputar adalah bagian magnetnya. Untuk cara kerja motor brushless sendiri, yaitu motor brushless menghasilkan torsi dengan cara yang berbeda dari motor DC konvensional yang menggunakan sikat. Dalam motor brushless,
Arus listrik yang mengalir melalui kumparan stator menghasilkan medan magnet yang saling berinteraksi dengan magnet permanen pada rotor. Ketika arus listrik dinyalakan, medan magnet yang dihasilkan akan menarik rotor untuk berputar. Proses ini terus berulang mendorong rotor untuk terus berputar dan menghasilkan torsi. Motor brushless menggunakan kontrol elektronik untuk mengatur aliran arus ke stator, sehingga menghasilkan kebutuhan akan sikat dan memberikan performa yang lebih efisien dan tahan lama. Selanjutnya, komunitas elektronik. Motor brushless dengan sensor. Komunitas penggunaan motor brushless bersensor umumnya fokus pada aplikasi yang membutuhkan kontrol presisi tinggi, terutama saat motor beroperasi pada kecepatan rendah. Motor ini menggunakan sensor efek Hall untuk mendeteksi posisi rotor dengan tepat. Sensor bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, yaitu ketika partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet, partikel tersebut terdorong ke suatu sisi konduktor sehingga tercipta perbedaan tegangan. Dengan menempelkan 3 sensor efek Hall di sekitar stator, pengendali dapat mengetahui posisi rotor dalam salah satu dari 6 sektor dengan sudut 60 derajat. Informasi posisi yang diberikan sensor kemungkinan ESC atau Electronic Speed Controller mengatur aliran arus ke kumparan stator secara akurat. Hasilnya, motor mampu menghasilkan torsi yang lebih halus sejak awal pergerakan serta mengurangi gejala jogging atau getaran yang biasanya muncul pada kecepatan rendah. Motor tanpa stator, motor tanpa sensor. Komunitas pengguna motor brushless tanpa sensor lebih menekankan pada aspek kesederhanaan, ketahanan, serta performa kecepatan tinggi. Tidak adanya sensor fisik membuat motor ini lebih ringkas. Sebagai gantinya, pengendali membaca back EMF atau gaya listrik yang berbalik dari kumparan motor untuk memperkirakan posisi rotor. Dengan metode ini, motor dapat bekerja tanpa tambahan kabel maupun komponen ekstra yang rawan kerusakan. Walaupun motor tanpa sensor kurang mulus ketika start dan saat beroperasi pada kecepatan rendah, kinerjanya justru optimal pada kecepatan tinggi karena tidak bergantung pada sinyal sensor. Selanjutnya, pengaruh PWM. PWM atau Pulsar Width Modulation berperan penting dalam mengatur performa dan efisiensi motor brushless. Melalui pengaturan duty cycle, PWM dapat mengontrol arus yang masuk ke kumparan, sehingga torsi dan kecepatan motor bisa diatur secara halus dan presisi. Dari sisi efisiensi, metode switching yang digunakan seperti hard switching, soft switching, atau complementary switching menentukan besar kecilnya rugi daya. Hard switching cenderung boros energi, sementara soft dan complementary switching lebih efisien. Secara umum, pada kecepatan tinggi, motor lebih efisien dengan duty cycle besar. Sedangkan pada kecepatan rendah, efisien bisa menurun jika metode switching tidak tepat. Selanjutnya, kontrol listrik lanjutan. Kontrol motor modern, khususnya pada motor AC seperti motor sinkron atau PMSM dan brushless DC, membutuhkan metode yang lebih kompleks dibanding motor DC biasa. Hal ini karena arus dan tegangan pada motor AC berbentuk 3 fase sinusoidal, sehingga perlu teknis transformasi matematis dan metode modulasi canggih agar motor dapat
dikontrol dengan halus, efisien, dan presisi. Transformasi Clark dan Park. Transformasi Clark adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah sistem 3 fasa ABC menjadi sistem 2 fasa ortogonal dalam kerangka stasioner. Prinsipnya, sinyal 3 fase sebenarnya memiliki kelebihan informasi karena jumlah ketiga fasenya selalu 0. Dengan transformasi Clark, data 3 fase diproyeksikan ke bidang 2 dimensi. Untuk rumusnya seperti ini, dan pada gambar ini sebagai contoh. Transformasi Park. Informasi Park adalah transformasi matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik dalam koordinat 2 fasa stasioner menjadi koordinat 2 fasa berputar. Dengan cara ini, motor AC bisa dikontrol seperti motor DC, karena kita dapat mengatur flux dan torsi secara terpisah. Untuk manfaatnya, 1. Menyederhanakan analisis kontrol motor. 2. Memungkinkan implementasi motor Field Oriented Control atau VOC. 3. Digunakan luas di robotika, kendaraan listrik, dan sistem kontrol presisi. Mengapa arus sinusoidal optimal? Dalam sistem motor listrik AC 3 fasa seperti BLDC, PMSM, dan motor induksi, arus yang diberikan ke lilitan stator bisa berbentuk trapezoidal atau kotak, atau sinusoidal. Dari berbagai penelitian dan implementasi industri, arus sinusoidal dianggap paling optimal. Alasan sinusoidal optimal. 1. Torsi yang halus. Arus sinusoidal menghasilkan torsi konstan tanpa banyak fluktuasi. Jika arus berbentuk kotak atau trapezoidal akan muncul torsi ripple atau fluktuasi naik turun yang menyebabkan getaran pada motor, suara bising, performa yang kurang stabil. Yang kedua, efisiensi lebih tinggi. Dengan harmonisa rendah, rugi-rugi daya di lilitan dan inti motor berkurang. Efeknya motor lebih dingin, efisiensi sistem meningkat, dan umur motor lebih panjang. Yang ketiga, minim distorsi. Arus sinusoidal murni minim harmonisa, sehingga energi listrik digunakan lebih efisien. Arus kotak atau gaya akan harmonisa orde tinggi, menambahkan rugi-rugi panas atau copper loss dan iron loss. Yang keempat, umur motor lebih panjang, torsi halus atau getaran yang lebih kecil, panas berlebih berkurang, isolasi lilitan tidak cepat rusak, beri motor lebih awet karena tidak terbebani oleh getaran yang berlebih. Selanjutnya, Space Vector Modulation atau SVM. Space Vector Modulation adalah sebuah teknik modulasi sinyal PWM yang digunakan untuk mengendalikan inverter 3 fase agar menghasilkan bentuk, tegangan, dan arus mendekati sinusoidal murni. SPM bekerja dengan cara mempresentasikan sinyal 3 fase ABC dalam bentuk vektor ruang space vector pada bidang 2 dimensi menggunakan transformasi Clark. Dengan cara ini, arus dan tegangan yang awalnya rumit dalam bentuk sinusoidal 3 fase bisa disederhanakan menjadi
vektor tunggal yang bergerak di dalam sebuah heksagon yang dibentuk oleh 6 vektor aktif inverter. Prinsip dasar kerja SPM. Yang pertama, representasi tegangan 3 fase. Tegangan dari 3 inverter 3 fase memiliki 8 kemungkinan kombinasi switching atau 6 vektor aktif ditambah 2 vektor 0. Keenam vektor aktif membentuk heksagon dalam bidang, sedangkan vektor 0 terletak di pusat. Kemudian membutuhkan vektor referensi. Tujuan SVM menghasilkan sebuah vektor referensi yang berputar sehingga output inverter menyerupai gelombang sinusoidal. Ref ini dibentuk dari kombinasi linear 2 vektor aktif terdekat ditambah vektor 0. Selanjutnya, pola switching optimal. SPM menghitung lama waktu atau duty cycle setiap vektor aktif yang digunakan. Inverter kemudian di switching sesuai urutan tertentu sehingga tegangan rata-rata mendekati VREF. Keunggulan SPM. 1. Pemanfaatan tegangan DC maksimal. SPM meningkatkan utilisasi DC bus sehingga sekitar 15% lebih tinggi daripada PWM sinusoidal konvensional. Kualitas arus lebih baik. Arus keluaran inverter lebih sinusoidal atau harmoni rendah, rugi-rugi berkurang. Torsi motor stabil. Ripple torsi lebih kecil, motor berjalan lebih halus dan efisien. Kemudian kontrol presisi tinggi. Sangat cocok untuk aplikasi kendaraan listrik, robot industri, mesin CNC, dan sistem otomasi presisi tinggi. Selanjutnya, switching lebih optimal. SPM menghasilkan pola switching yang lebih sedikit sehingga mengurangi rugi-rugi switching transistor. Kemudian implementasi dasar SPM. Untuk garis heksagon hitam menunjukkan ruang vektor dari inverter 3 fase. Untuk garisnya seperti ini. Untuk panah biru sendiri V1 sampai V6 adalah vektor aktif. Kemudian titik merah V0 adalah vektor 0. Kemudian untuk panah hijau ini adalah vektor referensi atau tegangan target sinusoidal. Intinya SPM bekerja dengan menghitung waktu aktif kombinasi 2 vektor aktif terdekat. Misalnya V1 dan V2. Dan vektor 0 agar menghasilkan vektor referensi VREF yang mendekati sinusoidal. Selanjutnya kita akan membahas datasheet feedback dan regeneratif. Datasheet motor DC dan parameter kunci. Yang pertama, dimensi mekanis. Pada bagian dimensi mekanis berkaitan dengan ukuran fisik motor, guna membantu memastikan motor sangat cocok secara spesial untuk aplikasi. Untuk gambar replika motor DC seperti pada gambar berikut. Yang kedua, karakteristik elektromekanis. Pada bagian ini berisi data performa penting. Beberapa parameter kunci yang dijelaskan adalah 1. Tegangan nominal atau nominal voltage adalah tegangan referensi yang digunakan untuk menghitung nilai nominal lainnya, seperti arus dan kecepatan. Arus kontinu terukur rated continuous current. Arus maksimumnya
yang terdapat mengalir terus-menerus tanpa motor menjadi terlalu panas. Yang ketiga, konstanta torsi atau torsi konstan. Nilai yang menghubungkan arus dengan torsi motor. Torsi kira-kira sebanding dengan arus yang dikalikan. Yang keempat, EMF balik atau back EMF. Tegangan yang dihasilkan oleh motor saat berputar. EMF balik sebanding dengan kecepatan sudut motor dan konstanta torsi. Yang kelima, resistansi R dan induktansi L. Dua karakteristik listrik yang menentukan seberapa cepat arus dapat berubah dan seberapa banyak daya yang hilang menjadi panas. Selanjutnya, kontrol loop atau loop control. Sistem ini secara terus-menerus membandingkan posisi atau kecepatan motor aktual dengan nilai referensi yang diinginkan, menghitung perbedaan atau error, lalu menerapkan torsi yang tepat untuk mencapai target. Selanjutnya, pengendali proporsional atau P. Pengendali dasar yang menerapkan torsi sebanding dengan besar kesalahan. Selanjutnya, pengendali proporsional derivatif atau PT. Menambahkan istilah derivatif untuk meningkatkan redaman sistem, membantu mengurangi osilasi dan overshoot. Selanjutnya, pengendali PID, proporsional integral derivatif, menambahkan istilah integral untuk menghilangkan kesalahan keadaan tunak atau steady state error, memastikan sistem mencapai nilai yang diinginkan secara tepat. Selanjutnya, regeneratif braking atau prinsip dan manfaat. Prinsip kerja regenerasi terjadi ketika NMF balik motor lebih besar dari tegangan yang disuplai, sehingga memaksa arus mengalir kembali ke baterai untuk mengisi ulangnya. Tantangan dan solusi. Pada kecepatan rendah EMF balik seringkali tidak cukup besar untuk mengatasi tegangan supply, sehingga regenerasi sulit dilakukan. Untuk mengatasi ini, sirkuit The Bridge dan teknik PWM digunakan secara efektif untuk menurunkan tegangan yang terlihat oleh motor, memungkinkan regenerasi pada kecepatan rendah. Selanjutnya, manfaat pengereman mekanis. Menariknya, video yang menjelaskan bahwa panel rem mobil listrik bisa aus karena sistem pengereman dirancang untuk mengoptimalkan regenerasi. Rem mekanis digunakan untuk melengkapi torsi pengereman yang dibutuhkan, memungkinkan motor untuk fokus pada tugas memanen energi secara optimal, yang menunjukkan bahwa membuang sebagian kecil energi melalui gesekan dapat memungkinkan pemulihan energi total yang lebih besar. Selanjutnya, kesimpulan. Motor merupakan perangkat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana kecepatan dan arahnya dapat dikendalikan menggunakan bridge dan PWM. Pada pengendalian lebih lanjut, motor DC terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu brushless dan brushless. Itu saja penjelasan dari saya pada materi kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Rofik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.